Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Siang, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Pak Burhanuddin. Silakan Pak Burhanuddin. Terima kasih, Pak. Ayo teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Burhanuddin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan akan memberikan semangat belajar ya anak-anak semuanya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Baik. Novarita. Hadir, Pak. Matilda. Hadir, Pak. Burhanuddin. Hadir, Pak. Guswindasari. Haryanik. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Niken Febrina. Hadir, Pak. Marina Sitonga. Hadir, Pak. Hermawati Lubis. Pak. Setia Wulanjani. Hadir, Pak. Radia. Hadir, Pak. Adawiyah. Hadir, Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Perhatikan Bapak akan memberikan sedikit ulasan di Salindia. Silakan kalian perhatikan. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu mengenai pengertian teks cerita sejarah? Apakah masih ingat anak-anak Masih, semua? Pak. Coba siapa yang bisa mengulas kembali tentang pengertian teks cerita sejarah? Coba Bu Adawiyah. Silakan Haryanik, kalau masih Iya, ingat Pak. tentang materi kita Seingat saya kalau teks cerita sejarah ini yang mengisahkan tentang kejadian sejarah yang di masa lampau ya, Pak? Benar, pintar sekali. Bagus sekali ya. Ada lagi yang versi lainnya, silakan anak-anak semua. Burhanuddin, apakah punya pendapat apa itu teks cerita sejarah? Teks yang berbentuk cerita, tetapi ceritanya adalah tentang sejarah, Pak. Ya, luar biasa ya. Hebat sekali, benar sekali. Ada yang lain? Setia Wulanjani. Oke, Pak. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, Pak. Luar biasa, hebat ya. Kita beri aplaus buat semuanya. Baik, Pak. Semuanya perhatikan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang menganalisis atau mengidentifikasi aspek kebahasaan teks cerita sejarah ya. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan apa tujuan kita mempelajari teks cerita sejarah. Coba minta tolong pada Radia untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, Pak, ya. Tujuan nggak bagus jaringan Bu. Coba Ibu Novarita, coba bacakan. Saya bacakan ya, Pak. Ya, proses pembelajaran. Peserta didik mampu menentukan aspek kebahasaan dalam setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya, terima kasih Radia sudah membacakan tujuan pembelajaran yang tertera di Salindia. Kemudian
kita lihat materi apa, berfokus ke materi apa kita hari ini, yaitu silakan dibacakan Novarita. Materinya aspek kebahasaan cerita sejarah yang meliputi kalimat bermakna lampau, kata bermakna tindakan atau perbuatan pelaku, kata keterangan waktu dan cara, serta konjungsi temporal. Langkah-langkah menyusun teks sejarahnya, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Novarita. Lanjut ya, anak-anak sekalian, kita akan menyaksikan pemodelan teks sejarah terlebih dahulu ya. Bapak akan putarkan singkat. Ya, ini linknya sudah Bapak berikan ke grup WhatsApp kalian. Silakan kalian buka link grup WhatsApp kalian, dan itu sudah ditonton pekan lalu ya anak-anak semua. Apakah sudah ditonton linknya pemodelan teks sejarah anak-anak semuanya? Bapak. Sudah, Ya, Pak. itu hanya link pemodelan teks sejarah mengenai sejarah singkat kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nanti dari situ kalian amati, kalian cermati, kalian simak baik-baik tentang pemodelan teks sejarah. Nah, kemudian Bapak akan membentuk kelompok kalian ya, dengan penomoran ganjil dan genap. Coba diperhatikan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, dan kelompok F sudah ada sesuai dengan penomoran ganjil dan genap. Ibu, semua anak-anak semua bisa melihat semua? Bisa, Pak. Pak. Baik, ya temukan ya nama kelompoknya siapa saja. Nah, di sini Bapak sudah memberikan LKPD ya. LKPD-nya kalian amati yang kemarin Bapak berikan ya. Kalian amati seperti ini contohnya ya anak-anak semua. Ini terkait dengan materi teks cerita sejarah, yaitu kalian tonton pemodelan sejarah dan kalian amati ya berdasarkan acak atau random anak-anak semua. Presentasi pertama silakan kelompok B. Siapa kelompok B tadi? Masih ingat kelompoknya? Nah, coba dilihat ini kelompok B. Bu Elizabeth dan Bu Matilda. Silakan presentasinya apa saja aspek bahasa yang telah ditemukan. Kemudian kelompok berikutnya kelompok 2 yaitu kelompok E. Kelompok E ya. Kelompok Pak Burhan dengan Novarita. Silakan aspek bahasa apa saja yang sudah ditemukan dalam teks cerita sejarah. Kemudian kami, Pak. presentasi 3 kelompok A. Silakan kelompok A. Kelompok A ada Ibu Gusunda dan Marina. Silakan presentasikan aspek apa saja dalam teks cerita sejarah yang kalian temukan. Kemudian presentasi keempat kelompok C. Kelompok C, silakan ada Wiyah dan Radia. Silakan kelompok C apa saja aspek kebahasaan yang kalian temukan. Kemudian kelompok presentasi kelima kelompok D. Kelompok D ada Niken dan Setia. Apa saja aspek kebahasaan yang sudah kalian temukan. Kemudian kelompok presentasi 5 kelompok D. Kelompok D yaitu ada Burhan dan ada kelompok E ya. Ada Burhan dan Novarita. Silakan aspek bahasa apa saja yang kalian temukan. Yang terakhir yaitu presentasi ke-6 kelompok F. Aryani, Bu, Pak, dan Hermawati. Aryani dan Hermawati. Silakan salah satu kelompok yang sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu presentasi kelompok B. Kelompok B siapa? Silakan Bu Elizabeth dan Bu Matilda, apa saja aspek kebahasaan? Kami, ya terima kasih Pak. Unsur kebahasaan, aspek kebahasaan yang kami temukan dalam teks cerita sejarah yang sudah kami baca, yaitu terdapat konjungsi temporal. Contohnya sejak. Itu saja Pak. Iya, terima kasih kelompok A. Lanjut. Sudah Pak, kelompok kami sama juga Pak dengan kelompok yang sama. si Matilda Pak. Baik, terima kasih semuanya ya sudah memberikan presentasi.
dari kelompok A sampai kelompok F. Baik, dalam proses kerjasama dalam kelompok, Bapak akan memberikan penilaian ya. Bapak akan berkeliling memberikan penilaian sikap ya. Apa saja yang perlu dinilai dalam penilaian sikap itu anak-anak semua? Yang pertama, Bapak akan menilai ya disiplin kalian, tepat waktu kalian dalam mengerjakan tugas, kemudian tanggung jawab kalian dalam menjawab dan menyelesaikan tugas-tugas LKPD yang pertama. Kemudian kejujuran kalian dalam mengerjakan tugas, ya, kerjasama hanya dalam bentuk kelompok, tidak dalam bentuk kelompok yang lain, ya. Itu akan Bapak nilai semua. Nah, rubriknya silakan kalian lihat, ya. Apabila jarang melakukan, maka skornya 1. Apabila kadang-kadang kalian melakukan, skornya 2. Apabila sering melakukan, pelaku skornya 3. Dan apabila selalu disiplin, tanggung jawab dan jujur, maka Bapak akan berikan skornya 4. Oke, baik anak-anak semuanya. Sebelum kalian Bapak nilai tugas kelompok LKPD 1 ya. Mari kita lakukan refleksi materi pembelajaran yang sudah kalian baca tadi, yang sudah kalian dengarkan ya. Silakan kalian membaca refleksi pelajaran yang sudah Bapak kirimkan di Sarinja ini. Pertama, silakan jawab bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dijawab salah satu di antara kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Burhanuddin. Pak, sudah dapat ilmu hari ini. Sinda, iya, baik. Haryanik, gimana perasaannya? Sangat luar biasa Pak, senang Pak. Ada banyak pengetahuan yang kami dapatkan Pak. Belum kelar Pak. Kemudian, apakah kalian sudah memahami aspek kebahasaan? Kita secara sudah Pak. Tadi. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Bapak. Coba disimpulkan ya. Niken, tolong disimpulkan dari materi kita hari ini. Jadi teks sejarah adalah teks yang membahas tentang masa lampau, Pak. Benar. Yang lainnya, silakan. Radia. Teks yang mengandung edukasi. Iya, baik. Kemudian yang lainnya ada, silakan simpulkan. Burhanuddin. Saya Pak. Ya, silakan. Teks cerita sejarah terdapat unsur kebahasannya, yaitu konstruksi temporal, verba atau kata kerja. Terima kasih sekali. Pak. Terima kasih ya. Kita aplaus untuk semuanya ya. Semua bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Kita aplaus buat semuanya. Baik, kemudian yang terakhir nih, refleksinya apakah ada perubahan sikap setelah pembelajaran hari ini? Anak-anak semuanya. Ya Pak, kami lebih disiplin Pak dalam mengerjakan tugas harus, Pak. Itu harus ya, karena sudah ada penilaian sikap ya anak-anak semuanya. Ya, harus Pak. mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab dan jujur. Baik, kemudian tindak lanjut rencana yang akan Bapak berikan kepada kalian yang kelompoknya yang mendapat nilai di bawah KKM, maka Bapak akan melakukan remedial. Ya, remedial supaya nanti kalian bisa mencapai nilai KKM. Kemudian juga bagi yang nilainya di atas KKM yang sudah baik ya dari beberapa kelompok, maka Bapak akan memberikan pengayaan ya untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi yang sudah dibahas dan yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku semua, sebelum kita tutup dengan doa, materi pembelajaran kita yang akan datang setelah kita menganalisis mengintegrasi aspek kebahasaan cerita sejarah, maka Bapak akan memberikan materi yaitu 3.3 yaitu memproduksi teks cerita sejarah pribadi. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh Burhanuddin. Mari teman-teman semua kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Burhanuddin yang sudah menutup dengan doa. Baik, anak terus semangat ya, belajar terus ya, tingkatkan prestasi